Salam para saudara dan saudariku. Siapa di antara kita yang tidak senang jalan-jalan, melihat tempat dan kota penting, mulai dari London, Paris, hingga ke Parapat dan Brastagi. Di tempat-tempat ini biasanya banyak pedagang souvenir. Para pengunjung juga, turis internasional ataupun lokal, biasanya datang dengan membawa aneka kamera digital. Maksud dan tujuannya hanya satu, ingin menyimpan kenangan menarik tersebut. Orang membeli dan menyimpan souvenir untuk dijadikan kenangan atas momen kunjungannya. Tempat-tempat tertentu diabadikan, biasanya dengan orangnya berpose. Sekali lagi, supaya ada kenang-kenangan. Tidak jarang, orang yang tidak ikut bepergian pun minta oleh-oleh dari orang yang bepergian. Katanya sebagai kenang-kenangan. Meskipun menurut saya dalam hal ini kurang jelas apa yang akan dikenangnya, karena dia tidak ikut ke tempat tersebut. Biasanya orang mau mengenang yang menarik, yang indah, menyenangkan, yang baik, dan yang dicintai. Orang menginginkan kenang-kenangan karena orang ingin tetap berada dalam situasi tersebut. Ia tidak ingin melepaskannya, melainkan tetap memilikinya. Kenang-kenangan itu sendiri bersifat pasif, dipajang di rumah atau disimpan di album virtual, yang apabila dilihat atau disentuh, kenang-kenangan akan mengingatkan seseorang pada seseorang atau momen tertentu. Namun, terlalu sibuk dengan kamera, bisa jadi orang justru tidak sungguh menikmati apa yang ada dan yang terjadi saat itu. Orang bisa kehilangan momen. Orang menjadi sibuk memikirkan masa depan, kenangan nanti, sehingga justru kehilangan kenangan yang paling berdaya, yakni pengalaman. Pengalaman tidak akan pernah hilang, tetapi justru berdaya menggerakkan jiwa. Dan ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada sekedar memori yang muncul ketika saya membuka kembali souvenir dan album lama. Yesus sendiri meninggalkan satu kenang-kenangan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Demikian dikatakan dalam doa syukur agung setiap kita merayakan perayaan Ekaristi. Kenangan yang ditinggalkan Yesus bukan sekedar untuk dilihat, melainkan suatu aksi, perbuatan untuk dilakukan. Yesus tidak mengatakan pandanglah ini atau simpanlah ini, tetapi mengatakan lakukanlah ini. Kenangan yang ditinggalkan Yesus adalah suatu kenangan yang hidup dan aktif, Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, kita bukan sekedar mengingat, bukan hanya mengingat Yesus, akan tetapi mengalami Yesus, mengalami persatuan mistik, persatuan spiritual dengan Yesus, dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu waspada agar Ekaristi tidak berubah menjadi sebatas souvenir hidup. Mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari bukan secara otomatis berarti saya mengalami dan bersatu dengan Yesus. Sebab mengikuti perayaan Ekaristi tanpa keterlibatan hati berarti menjadikannya semata-mata souvenir. Merayakan Ekaristi dengan setengah hati berarti melihat sakramen hanya sebatas souvenir. Yesus meninggalkan bagi kita
suatu perayaan untuk mengenangnya secara hidup. Keterlibatan dalam Ekaristi merangkum seluruh sejarah keselamatan, wafat, kebangkitan, dan eskatologis keselamatan, sebagaimana dimaklumkan dalam anamnesis. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Salam.